Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amal dari Puskesmas Saradan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demam dengue dan demam berdarah dengue. Simak terus ya videonya agar kita menjadi lebih tahu dan lebih paham. Kenapa sih demam dengue dan demam berdarah dengue ini penting kita pelajari atau kita ketahui? Karena pada kasus demam berdarah dengue yang telat atau yang tidak mendapatkan perawatan dengan tepat akan berujung kematian. Kita pasti tidak mau kita atau anggota keluarga kita akan mengalami kematian karena demam berdarah. Untuk itu, mari simak video ini sampai tuntas agar kita tahu apa saja sih gejala dari demam berdarah dengue dan apa yang harus kita lakukan. Jadi, demam dengue dan demam berdarah dengue adalah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue sendiri itu ditularkan atau dibawa melalui nyamuk Aedes. Gejala yang pertama adalah demam tinggi pada hari ke-1 hingga hari ke-3, lalu diikuti penurunan suhu pada hari ke-4, ke-5, dan ke-6. Gejala ini lazim kita kenal dengan demam pelana kuda. Karena gambar demamnya jika kita gambarkan akan berbentuk seperti ini. Gejala selanjutnya adalah nyeri pada seluruh badan. Gejala selanjutnya bisa juga diiringi dengan nyeri kepala atau nyeri di belakang mata atau yang kita sebut retroorbita. Selanjutnya bisa juga diikuti dengan tanda-tanda perdarahan. Apa saja tanda-tanda perdarahan itu? Yang pertama, ruam di kulit. Yang kedua adalah mimisan. Yang ketiga adalah gusi berdarah. Jadi apabila kita atau keluarga kita ada yang mengalami demam tinggi diikuti dengan keluhan-keluhan tadi, maka segera periksakan ke puskesmas. Saat periksa di puskesmas, nantinya dokter puskesmas akan melakukan pemeriksaan cek darah lengkap. Pada pemeriksaan ini, pada demam dengue ataupun demam berdarah akan diikuti oleh penurunan kadar trombosit. Penurunan kadar trombosit ini apabila trombosit di bawah 150.000. Lalu, apabila kita sudah periksa di puskesmas dan dokter menyatakan kita terkena demam dengue ataupun demam berdarah dengue, apa yang kita harus lakukan? Dokter di puskesmas pastinya akan menyarankan yang terbaik bagi kondisi kita. Apakah kita bisa rawat jalan, apakah kita bisa rawat inap. Apabila kita rawat inap, dokter pasti akan sudah mencukupi apa saja yang kita butuhkan. Apabila kita rawat jalan, yang perlu kita perhatikan apabila kita rawat jalan, selain mengkonsumsi obat-obat dari dokter, kita juga harus mencukupi konsumsi air putih. Kenapa? Pada pasien demam berdarah yang menyebabkan kematian adalah keluarnya cairan plasma ke luar pembuluh darah yang mengakibatkan shock. Untuk itu, untuk mencegah itu semua, kita harus mengkonsumsi air putih sebagai pengganti plasma atau cairan darah yang keluar itu. Selanjutnya, ada tanda-tanda bahaya pada demam dengue dan demam berdarah dengue. Yang pertama, apabila pasien tidak bisa minum. Lalu selanjutnya, apabila pasien nyeri perut hebat. Lalu selanjutnya, muntah hebat. Lalu selanjutnya, tangan dan kaki terasa dingin dan basah. Lalu selanjutnya ada apabila pasien tidak pipis maupun jarang pipis. Pada kondisi-kondisi seperti ini akan dilakukan penanganan yang lebih serius. Karena apa? Untuk menyelamatkan nyawa agar tidak jatuh korban jiwa. Apabila menemukan tanda-tanda ini di rumah, maka wajib hukumnya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kita harus juga tahu bagaimana kita mencegah terjadinya demam dengue dan demam berdarah dengue. Karena virus dengue dibawa oleh nyamuk, maka yang perlu kita perhatikan adalah nyamuknya. Di mana nyamuk tinggal, bagaimana dia berkembang, itulah yang jadi fokus utama kita. Jadi, nyamuk berkembang biak pada genangan air seperti ini atau juga seperti ini. Untuk itu, kita harus pastikan kita menutup semua tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air,
dan mengubur sampah-sampah yang bisa terjadi genangan air di dalamnya. Selain itu, pemberian bubuk Abate juga cukup efektif dalam pencegahan nyamuk demam berdarah. Lalu, nyamuk Aedes memiliki siklus keluar ataupun siklus menggigit itu pada jam-jam berikut. Sehingga penggunaan lotion pada jam-jam berikut ini itu cukup efektif untuk mencegah demam dengue dan demam berdarah dengue. Cukup sekian video kali ini. Kita tingkatkan terus kewaspadaan kita terkait demam dengue dan demam berdarah dengue agar kita dan keluarga kita tidak sakit dan tidak jatuh korban nyawa. Sekian, terima kasih.